Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 2402008501018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas profesi keguruan saya. Nah, dalam proses wawancara kali ini, saya akan membahas mengenai betapa pentingnya peran seorang guru, yang dimana bukan hanya sebagai pengajar materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pembentuk karakter serta perilaku siswa di sekolah. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai profesi guru. Profesi guru itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam dunia pendidikan, di mana guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, komunikasi, dan nilai-nilai etika. Cara guru berinteraksi, memberi arahan, dan menegakkan disiplin itu sangat mempengaruhi bagaimana siswa membentuk perilaku mereka. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik saja, akan tetapi juga dari bagaimana guru tersebut mampu menanamkan nilai moral, membangun kepercayaan diri, serta membentuk sikap positif pada siswanya. Oh my God! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancari Bapak mengenai tugas profesi guru saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Iya, oke, terima kasih banyak. Siapa namanya? Fitri Anissa. Fitri Anissa. Ya, terima kasih banyak Fitri Anissa. Karena saya juga diberikan kesempatan untuk diwawancarai. Ya, wawancara itu tentu berhubungan dengan kebutuhan. Ya, Betul sekali. ya, oke, baik. Nama saya Fahrul. Saya mengajar di salah satu sekolah swasta, yaitu Sekolah Islam Atira, tepatnya yang ada di Bukit Baruga. Jadi saya di situ bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan bertepatan, saya juga alumni UNM, jurusan bimbingan dan konseling. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang biasanya memicu perilaku negatif siswa? Iya, faktor yang memicu perilaku negatif siswa ya, itu. Ya. Jadi siswa itu seperti kita mahasiswa pada umumnya, banyak faktor yang memicu. Apa diantaranya? Boleh jadi faktor lingkungan. Jadi biasanya siswa itu ketika berada di lingkungan, taruhlah lingkungannya keras, ya tentu itu salah satu faktor yang memicu. Ataukah lingkungannya yang kondisi budayanya di situ, ya tentu itu sangat berperan. Lalu kemudian yang kedua, faktornya adalah ya tentu kembali kepada siswanya. Bagaimana situasi pada hari itu kondisi siswa. Apalagi di tingkatan SMA, tentu anak-anak ini sudah ya, bisa dikategorikan makhluk sosial atau mereka beradaptasi di lingkungan sosial, ya tentu banyak yang memicu, baik itu dari segi emosional, keluarga, bahkan yang memicu adalah biasa juga ada faktor pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi banyak sekali yang memicu hal-hal demikian. Namun tentu kita menyikapi dengan bijak di sekolah, karena kita selalu melihat tempat yang terbaik adalah sekolah. Jadi sehingga kita mencoba semua guru yang ada di lingkungan sekolah itu harapannya adalah bisa menjadi wadah untuk anak-anak, baik itu yang mengalami masalah perilaku, gangguan perilaku, dan hal-hal lainnya.
Nah, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak bisa memberikan contoh mengenai cara Bapak mengatasi masalah. Jadi di sekolah sering terjadi taruhlah siswa yang indisipliner. Jadi siswa indisipliner ini salah satu contohnya terlambat datang ke sekolah. Nah, keterlambatan datang di sekolah ini tentu kita melihat tolak ukurnya. Jam berapa yang sudah disepakati di sekolah itu. Nah, karena kami di sekolah sudah menyepakati baik orang tua siswa maupun seluruh guru bahwa pembelajaran dimulai jam 7.30. Namun kehadiran siswa di sekolah jam 7.25 sampai jam 7.30. Jika waktu yang sudah ditentukan lalu kemudian siswa datang lewat dari 1 menit, 2 menit, maka tentu yang kita lakukan adalah melakukan proses. Jadi bukan memberikan sanksi, bukan memberikan hukuman, tapi dengan keterlambatan ini kita melihat datanya. Yang pertama, apakah ini siswa sudah kesekian kalinya ataukah pertama kali terlambat? Nah, jika pertama kali terlambat, maka yang kami lakukan adalah memberikan nasihat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan kenapa bisa terlambat. Lalu kemudian secara individu ia mencoba mencarikan solusinya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian jika semisal siswanya sudah yang kedua kalinya terlambat, ini kalau sudah kedua kalinya terlambat. Kalau tadi satu kali terlambat, maka setelah kami wawancarai, nasihati, boleh mengikuti pembelajaran. Nah, jika semisal yang kedua kalinya terlambat, maka yang kita lakukan adalah melihat datanya tanggal berapa sebelumnya terlambat, lalu kemudian kita mendata kembali, serta kita memberikan kesempatan untuk merefleksikan dirinya, memintai bagaimana solusinya dari keterlambatannya. Lalu kemudian solusi yang kedua adalah memberikan target hafalan kepada siswa. Jadi kita coba tidak hanya memberikan sanksi, tapi kita memberikan edukasi. Seperti itu. Lalu kemudian ketika sudah ketiga kalinya, maka siswa ini akan menambah hafalannya. Jadi dari hafalan sebelumnya kita mengecek sudah di mana hafalannya, lalu kemudian kita minta ditambahkan. Ini yang ketiga kalinya. Lalu kemudian kita selaku guru BK memproses ini dengan cara mendata, lalu kemudian menyampaikan ke wali kelas. Setelah itu wali kelas tentu menindaklanjuti informasinya, menyampaikan ke orang tua. Kenapa demikian? Karena agar kita bersinergi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Kalau semisal datanya hanya sampai di sekolah, maka boleh jadi orang tua tidak tahu. Sedangkan tingkat kedisiplinan ini besar sekali perannya orang tua, karena dari rumah ke sekolah. Sehingga orang tua bisa juga mengevaluasi di mana orang tua di rumah mengarahkan, membuat jadwal pemberangkatan lebih cepat dari sebelumnya, seperti itu. Dan yang keempat, ketika masih terjadi hal demikian, yang kita lakukan adalah menyampaikan ke orang tua, lalu kemudian ada anak meresume buku, setelah itu kita pulangkan. Karena setiap sekolah harus punya aturan yang tegas dengan tujuan adalah bagaimana caranya mendisiplinkan anak-anak. Jadi
secara keseluruhan, yang pertama itu kita nasihati, yang kedua kita berikan punishment yang positif. Dalam ilmu psikolog atau ilmu yang kita pahami di sekolah adalah sanksinya adalah sanksi edukatif, seperti itu, yang berhubungan dengan tingkat pelanggaran. Demikian juga yang ketika sudah masuk ketiga kalinya. Dan yang keempat kalinya, itu ada titik akhir daripada permasalahan ini supaya tidak berkelanjutan. Nah, maka kita adalah tadi mengembalikan ke orang tua dengan catatan besok lebih cepat. Pak, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang mungkin Bapak lakukan untuk mencegah perilaku negatif tersebut muncul di masa depan? Iya. Kalau di sekolah, khususnya di sekolah Islam Atira Bukit Bandung, dan tentunya secara umum juga di Atira, pasti akan melakukan strategi untuk pencegahan. Ya. Di antaranya, setiap pelaksanaan sholat kita melakukan penguatan, mengingatkan pada umumnya siswa. Yang pertama, yang kedua kita melibatkan wali kelas untuk selalu mengingatkan di setiap perwalian. Dan yang ketiga adalah setiap pertemuan-pertemuan orang tua siswa, baik itu penerimaan rapor maupun kegiatan lainnya, kita juga mengingatkan dan memperlihatkan data-data daripada anak tersebut. Seperti itu yang saya sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan sekolah. Sekiranya sudah cukup wawancara pada kesempatan kali ini, Pak. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huh?